Senior Bank Indonesia, Saksi Dudi Makmun Murad telah memberikan TCBI kepada anggota Komisi 9 dari fraksi PDIP. Hal tersebut termasuk diberikan kepada para terdakwa tersebut di atas. Menimbang bahwa pembagian TCBI oleh Dudi Makmun Murad tersebut telah diterima dan telah beralih penguasanya dari Dudi Makmun Murad kepada para terdakwa. Sungguh pun dalam hal ini para terdakwa tidak menanyakan asal-usul TCBI dimaksud, namun ternyata para terdakwa telah mencairkannya dan menggunakannya untuk kepentingan mereka. Dengan demikian benar para terdakwa telah menerima TCBI tersebut. Menimbang bahwa dari fakta persidangan bahwa asal mula TCBI tersebut diterima Dudi Makmun Murad dari saksi Adi Mangyuto, dan menurut saksi Adi Mangyuto TCBI tersebut bermula dari Nunun Nurbaiti yang pernah meminta bantuan kepada saksi Adi Mangyuto untuk disampaikan kepada anggota DPR RI dari fraksi PDI, fraksi Golkar, fraksi P3, dan fraksi TNI Polri. Menimbang bahwa dari kepentingan hukum di atas telah terbukti bahwa pemberian TCBI tersebut seharusnya patut diduga oleh para terdakwa ada hubungannya dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, namun hal dimaksud pada kenyataan telah diabaikan oleh para terdakwa. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan yang telah ternyata bahwa pemberian hadiah berupa TCBI tersebut ada kaitannya dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan hadiah tersebut diberikan atau ditujukan kepada anggota Komisi 9 DPR RI dan dari fraksi PDI, fraksi Golkar, fraksi P3, dan fraksi TNI Polri, dan telah ternyata para terdakwa terlibat dalam pemberian tersebut dan telah menerimanya. Maka majelis hakim berpendapat bahwa sesungguhnya di antara para terdakwa telah terdapat hubungan kerjasama yang tidak secara langsung untuk menerima hadiah dimaksud, sehingga telah ternyata para terdakwa turut serta melakukan perbuatan pidana. Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, maka tentang adanya penyertaan dalam perbuatan pidana bagi para terdakwa tersebut di atas telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa 1 Pandana Baban sejak semula telah menyangkal isi dakwaan penuntut umum sebagaimana dituangkan dalam pledoi yang disampaikan secara pribadi di persidangan. Hal mana selaras sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, sebagaimana dalam kesimpulan pledoinya yang telah menyimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan terdakwa 1 Pandana Baban dalam perkara aku. Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar terdakwa 1 Pandana Baban tidak terlibat sama sekali dalam peredaran TCBI yang beredar di kalangan anggota Komisi 9 DPR RI, khususnya dari fraksi PDIP. Menimbang bahwa dalam memahami adanya peredaran TCBI dimaksud, maka peredaran TCBI tersebut harus dicermati sebagai suatu peristiwa secara utuh dan mengait satu antara lain, hal mana tidak dapat dipandang dari salah satu sudut saja, tapi harus menyeluruh, sehingga hal tersebut harus dipahami dari rangkaian peristiwa selengkapnya dari awal hingga akhir. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, peristiwa awal masalah TCBI ini timbul karena adanya perintah terdakwa 1 Pandana Baban kepada Dudi Makmun Murad untuk pergi ke restoran Bebek Bali di Taman Ria Senayan untuk mengambil sesuatu titipan dari seseorang. Menimbang bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Juni 2004 ketika sedang berlangsung fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di DPR. Hal mana sesuai fakta di persidangan yaitu bahwa pada waktu itu terdakwa 1 Pandana Baban mengatakan kepada saksi Dudi Makmun Murad, "Dud, hubungi Ari, nanti kamu ketemu janjian di Bebek Bali." Bahwa saksi Dudi Makmun Murad dalam menjalankan perintah dari Pandana Baban tersebut, saksi telah menghubungi Ari melalui telepon dan nomor telepon Ari saksi dapat dari terdakwa Pandana Baban. Bahwa sebelumnya saksi Dudi Makmun Murad tidak mengenal seseorang yang bernama Ari tersebut. Saksi kenal ketika mengambil titipan di restoran Bebek Bali. Bahwa sesampainya di Bebek Bali, saksi bertemu dengan Ari dan tidak banyak pembicaraan, hanya perkenalan saja, dan kemudian titipan tersebut diserahkan Ari kepada saksi Dudi Makmun Murad, kemudian saksi meninggalkan restoran Bebek Bali. Bahwa titipan tersebut berupa amplop, namun saksi tidak tahu isinya karena amplopnya tertutup. Bahwa setelah saksi mengambil titipan tersebut, kemudian saksi menelpon terdakwa 1 Pandana Baban dan saksi mengatakan, "Pak Panda, sudah saya ambil." Dan dijawab Pandana Baban, "Ya sudah, bagikan kepada teman-teman."
Bahwa setelah itu karena saksi merasa tidak berhak, saksi menelpon Emir Muiz selaku ketua Voksi dan Emir mengatakan, sudah Dut, bawa saja ke tempat saya. Dan kemudian saksi menemui Emir Muiz di ruang kerjanya dan menyerahkan amplop titipan tersebut kepada Emir Muiz. Bahwa saat itu saksi Dudi Makmur Murad bertemu dengan Emir Muiz dan saksi menyerahkan amplop titipan tersebut untuk dibuka oleh Emir. Bahwa pada waktu itu saksi mengatakan, saksi Dudi Makmur Murad mengatakan, Mir, ini ada titipan, saya ambil, disuruh Pak Panda. Kata Emir, apa ini Dud? Sudah, kita buka saja. Oh, ini sudah ada namanya, kita bagi-bagikan saja. Menimbang bahwa fakta yang timbul di persidangan tersebut, terdakwa Panda Nababan telah menyangkalnya dengan alasan terdakwa Panda Nababan tidak pernah memerintahkan saksi Dudi Makmur Murad, karena saksi Dudi Makmur Murad kedudukannya dalam fraksi adalah sebagai bendahara fraksi, sedangkan terdakwa satu Panda Nababan adalah sebagai sekretaris fraksi. Sehingga hal tersebut menjadi suatu yang tidak lazim seorang sekretaris memerintahkan bendahara tanpa sepengetahuan ketua. Sangkalan terdakwa satu tersebut didasarkan pada keterangan saksi Pramana Anung dan saksi Cahyokumolo, bahwa ketika terdakwa satu Panda Nababan tersebut menyuruh saksi Dudi Makmur Murad, tidak ada bukti pendukungnya. Menimbang bahwa dari sangkalan terdakwa satu Panda Nababan tersebut dengan menghubungkan pada fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa benar sebelumnya saksi Dudi Makmur Murad tidak pernah tahu maupun kenal dengan seseorang yang bernama Ari. Saksi mengetahui seseorang yang bernama Ari tersebut ketika diperintahkan oleh terdakwa satu Panda Nababan untuk mengambil titipan di restoran PP Bali. Bahwa benar ketika saksi Dudi Makmur Murad melaksanakan perintah terdakwa satu Panda Nababan ke restoran PP Bali, ternyata benar di sana telah ada seseorang yang bernama Ari, sebagaimana yang telah disebut oleh terdakwa satu Panda Nababan sebelumnya. Bahwa benar di restoran PP Bali tersebut seseorang yang bernama Ari tersebut telah menyerahkan titipan berupa amplop sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa satu Panda Nababan. Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut maka timbul suatu fakta yang merupakan kenyataan bahwa tergeraknya niat saksi Dudi Makmur Murad untuk pergi ke restoran PP Bali tersebut karena perintah terdakwa Panda Nababan. Apabila terdakwa Panda Nababan tidak memerintahkan saksi Dudi Makmur Murad, maka tentunya saksi Dudi Makmur Murad tidak akan pergi ke restoran PP Bali. Bahwa terdakwa Panda Nababan mengatakan bahwa di restoran PP Bali akan ada seseorang yang harus ditemui oleh saksi Dudi Makmur Murad yang namanya Ari. Faktanya perkataan Panda Nababan tersebut benar. Benar Ari ada di restoran PP Bali. Bahwa terdakwa Panda Nababan mengatakan tentang titipan. Faktanya perkataan Panda Nababan tersebut benar. Di restoran PP Bali tersebut Ari menyerahkan titipan berupa amplop. Bahwa saksi Ari atau Ari Malang